Salam sehat dan sukses selalu buat semuanya. Kembali lagi bersama channel ini, kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Coco Parker yang merasa sudah dipermalukan segera memanggil pengawalnya. Namun mereka langsung lumpuh dengan sekali tamparan. Dia pun memanggil Departemen Keamanan Publik Grand City untuk membantunya. Langsung saja bersama gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 7035 sampai 7039. Chapter 7035. Plak. Harvey Liok sama sekali tidak membiarkan Coco Parker lolos. Dia berjalan maju dengan acuh tak acuh, dan kemudian menamparkan wajah Coco Parker secara langsung. Coco Parker berteriak kesakitan. Tubuh Coco Parker terbang sekejap, dan membentur dinding di seberang gerbang dengan suara yang keras. Buk! Setelah menamparnya, Harvey York mengeluarkan tisu basah, menyeka jari-jarinya, dan berkata dengan ringan. Apakah kamu pikir aku tidak berani melenyapkanmu? Coco Parker menutupi wajahnya saat ini, dan matanya terbelalak saat menatap Harvey York. Dia menatap Harvey York lekat-lekat, selain rasa sakit, ada lebih banyak keterkejutan dan kemarahan yang tak terkatakan di wajahnya. Tidak peduli apa, dia tidak pernah membayangkan bahwa di Grand City, seseorang berani menyentuhnya, dan menamparnya secara langsung. Orang ini benar-benar mencari kematian. Dia adalah putri legendaris dari Parkerville. Di keluarganya sendiri, dan di antara 7 keluarga besar Grand City, dapat dikatakan dia sebagai salah satu eksistensi teratas. Dalam situasi ini, bagaimana Harvey bisa menantangnya? Pengaruh apa yang akan dia gunakan untuk menantangnya? Apa? Tina dan wanita cantik lainnya mengubah ekspresi mereka saat ini, dan mereka sama sekali tidak bisa menerima akhir seperti itu. Lagi pula, seseorang berani menyerang Coco Parker di Grand City. Itu benar-benar sulit dipercaya. Itu juga membuat orang merasa sangat terkejut. Bahkan Alexei Murai membuka mulutnya sedikit saat ini, mengulurkan jari telunjuk kanannya sambil menggosok matanya, untuk memastikan bahwa dia tidak sedang bermimpi. Dia merasa bahwa hal seperti sangat tidak masuk untuk terjadi. Adapun Faida Achanta, dia tersenyum manis. Meskipun dia bermaksud menggunakan Harvey York sebelumnya, tetapi pada saat ini, dia merasa akan lebih baik jika Harvey benar-benar orang yang ditakdirkan untuknya. Bagaimanapun, sekuat apapun seorang wanita, dia berharap untuk dilindungi sepenuh hati oleh seorang pria. Setelah beberapa saat, Coco Parker akhirnya bereaksi setelah merasakan kesakitan dan syok. Dia langsung mendorong Tina dan yang lainnya yang datang untuk membantunya, lalu menatap Harvey York dengan gigi terkatup. Bajing, kamu berani menyentuhku? Apakah kamu tahu siapa aku? Apakah kamu tahu konsekuensi menyentuhku seperti ini? Apakah kamu ingin seluruh keluargamu mati? Saat ini, Coco Parker berteriak dengan sangat menyedihkan. Plak! Sebelum dia selesai berbicara, Harvey maju selangkah, dan menamparkan wajahnya lagi. Tidak bisakah kamu mengaku kalah saja? Plak! Tidak ada permintaan maaf, aku akan terus menamparmu. Plak! Jika seseorang memanggilmu seorang putri, apakah kamu benar-benar merasa seperti seorang putri? Plak! Di depanku, kamu tidak perlu pamer. Plak! Plak! Sambil berbicara, Harvey York menamparkan wajah Coco Parker hingga bengkak seperti kepala babi. Tamparan itu membuat Coco Parker merasakan pusing, dan dia terhuyung ke belakang dengan ekspresi yang sangat jelek. Dapat dikatakan bahwa ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia dilecehkan seperti ini. Adapun Tina dan yang lainnya, mereka semua tertegun melihatnya. Mereka belum pernah melihat orang yang sombong dan mendominasi. Orang seperti itu berani memperlakukan Coco Parker seperti ini. Apakah dia akan menghancurkan langit Grand City? Apakah dia ingin mati? Pikiran ini muncul di benak banyak orang. Mereka semua gemetar, dan bahkan secara tidak sadar ingin mundur dan meninggalkan tempat ini. Justru karena mereka memahami kekuatan Parkerville, mereka juga sangat memahami konsekuensi dari tindakan Harvey York. Chapter 7036. Hereward Parker. Keluarlah. Lenyapkan dia. Lenyapkan dia dengan cepat. Pada saat ini, Coco Parker benar-benar diliputi dengan kemarahan. Aura superioritas di sekelilingnya menghilang dan wajahnya bahkan menjadi lebih ganas dan menakutkan. Dia mengertakkan gigi dan menunjuk Harvey York. Wuss! Ketika dia selesai berbicara, seseorang melayang masuk dari jendela ruang VIP. Gerakannya sangat cepat, dan hampir dalam sekejap mata, dia sudah berada di depan Harvey York. Dan dia tidak banyak berbicara dan langsung menamparkan wajah Harvey York. Gaya gerbang tanpa henti, tinju tanpa belenggu. Meski terlihat ringan dan halus, ada kekuatan yang mengandung keganasan yang tak terkatakan di dalamnya. Melihat adegan ini,
Ekspresi Alexei Murray berubah dan dia segera berkata, Harvey Parker, fanatik seni bela diri. Hati-hati kakak, kamu tidak boleh meremehkan kekuatannya. Tina menyeringai saat mendengarkan kata-kata Alexei Parker. Karena kamu tahu siapa Harvey Parker, maka kamu harus tahu bahwa dia adalah yang terbaik dari generasi sebelumnya di Grand City. Dia tidak tertarik pada kekuasaan. Favoritnya adalah seni bela diri. Di generasi ketiga Parkerville, dia bisa dikatakan sebagai yang kedua. Dan ketika dia berkelahi dengan orang lain, dia tidak akan pernah berbelas kasihan. Dia akan melenyapkan seseorang dengan satu pukulan. Dia tidak akan pernah menggunakan dua kaki. Dia adalah Raja Petinju. Saat mengucapkan kata-kata ini, Tina dan Coco Parker semuanya terlihat sombong dan berpuas diri. Mereka sangat percaya diri dengan kekuatan Harvey Parker. Namun, sebelum Harvey Parker berhasil menamparkan Harvey York, apa yang terjadi pada saat berikutnya langsung membuat Tina dan yang lainnya terlihat kusam. Saat telapak tangan Harvey Parker hendak mendarat, sebuah tangan menempel di pergelangan tangannya. Harvey York mencubit telapak tangan Harvey Parker dengan mudah. Tidak peduli bagaimana melihatnya, ada sedikit fantasi yang membuat orang tercengang dan lengah. Krak! Sebelum Harvey Parker dapat mengubah gerakannya, Harvey sudah mematahkan pergelangan tangannya dengan santai. Dia meraih pergelangan tangannya, dan membanting tubuhnya ke tanah. Buk! Terdengar suara keras, dan ekspresi acuh tak acuh di wajah Harvey Parker menghilang, digantikan oleh keterkejutan dan rasa sakit yang tak terkatakan. Sebuah lubang yang dalam langsung muncul ke tanah, dan retakan seperti jaring laba-laba terus menyebar. Harvey Parker memuntahkan seteguk darah, memiringkan kepalanya pada saat berikutnya, dan jatuh koma. Terkejut. Benar-benar tak tertandingi. Terpaku. Satu generasi petarung tinju tewas seketika. Melihat pemandangan ini, Coco Parker dan yang lainnya tercengang. Tak satu pun dari mereka yang tahu ekspresi apa yang harus ditunjukkan. Tidak peduli apa, mereka tidak pernah membayangkan bahwa Harvey York begitu hebat. Itu hanya uluran tangan yang sederhana, yang bisa mematahkan serangan menakutkan dari Harvey Parker. Adegan ini secara langsung menyebabkan Coco Parker dan yang lainnya mundur selangkah secara naluriah. Mata semua orang dipenuhi dengan kejutan yang tak terlukiskan. Coco Parker yang awalnya kaget, kemudian menjadi marah, diikuti rasa tidak percaya di wajahnya. Dia menggertakkan giginya dan dengan tegas berteriak. Pergi. Ayo serang secara bersama-sama. Gunakan senjata seni bela diri. Lenyapkan dia. Lenyapkan saja dia untukku. Chapter 7037. Setelah perintah Coco Parker, semua master di sekitarnya mengeluarkan jarum bunga pir badai hujan, lalu mengepung dan berniat melenyapkan Harvey York. Meski benda ini langka di dunia luar, namun tidak terlalu langka di Grand City. Harvey York sedikit mengernyit, dia tidak khawatir tentang keselamatannya sendiri. Tapi dia takut itu akan secara tidak sengaja akan mempengaruhi Alexei Murray dan Faida Achanta. Pada saat itu, dia melirik Alexei Murray dan berkata, "Jaga kakak perempuanmu, jangan mendekat." Setelah mengatakan itu, Harvey York melangkah maju, dan dia langsung menghilang ke dalam kerumunan. Buk! Dia langsung mencengkeram leher seorang master bela diri, mengangkatnya seperti karung pasir, lalu menghantarkannya ke tanah dengan keras. Setelah suara keras, 7 master lainnya mulai mundur karena mulai memuntahkan darah dari mulutnya. Adapun jarum bunga pir badai hujan di tangan mereka, Harvey sudah menghancurkannya berkeping-keping sebelum mereka bisa membuahkannya. Dalam waktu kurang dari 10 detik, yang disebut master ini jatuh ke tanah dengan bergelimpangan. Sederhananya, pengawal kuat Coco Parker tidak ada artinya bagi Harvey York. Setelah menyelesaikan orang-orang ini, Harvey York melirik Coco Parker dengan acuh tak acuh, dan berkata, "Apakah kamu akan berlutut sekarang?" Coco Parker takut Harvey akan maju untuk memberikan dirinya beberapa tamparan lagi, jadi dia hanya bisa menutupi wajahnya dan berkata dengan suara dingin, "Tina, panggil semua pengawal keluarga Parkerville. Lihat berapa banyak yang bisa dia lawan." Setelah selesai berbicara, Coco Parker menatap Harvey dengan acuh tak acuh. "Aku tahu kamu sangat terampil. Tapi tidak peduli seberapa kuat dan seberapa baik kamu bertarung, aku tidak percaya kamu bisa melawan ratusan orang." Awalnya, Coco Parker ingin berbicara tentang 10 orang. Tetapi mengingat Harvey baru saja berurusan dengan hampir 10 pengawal di sekitarnya, dia tidak punya pilihan selain menelan kata-kata itu dengan tiba-tiba. Pengawal pribadi Parkerville. Harvey York menyesap cangkir teh di atas meja. Kedengarannya luar biasa. Tapi maaf, apalagi 100 atau 1000 orang.
Bahkan jika 10.000 orang datang hari ini, selama kamu tidak mau berlutut dan bersujud untuk meminta maaf, masalah ini tidak akan selesai. Mendengar ini, di sudut-sudut ruangan orang yang hadir semua berkedut. Apakah ini ritme kematian tanpa akhir? Faida Achanta di belakang sedikit mengernyit, lalu dia melangkah maju, mendekati Harvey York dan berkata, "Harvey York, lupakan saja. Mari kita berhenti di sini." Dia sebenarnya tidak berencana untuk melepaskannya begitu saja. Tetapi masalahnya, hubungan antara 7 keluarga besar sekarang cukup rapuh, dan banyak hal masih jauh dari siap untuk pertikaian ini. Oleh karena itu, Faida Achanta tidak siap untuk melawan Coco Parker sampai akhir di sini. Karena dalam hal itu, orang yang tidak hati-hati akan menderita. Meskipun tidak ada kerugian, jika kedua belah pihak kalah, mungkin hanya akan menguntungkan bagi pihak lain. Demi situasi keseluruhan, Faida Achanta menatap Coco Parker. Namun tatapannya justru dianggap sebagai ketakutan. Bukankah itu luar biasa barusan? Kamu takut ketika mendengar bahwa aku akan membawa semua pengawal keluarga Parker? Coco Parker menyipitkan mata ke arah Harvey York dan Faida Achanta dengan sikap percaya diri. Biarkan aku memberitahumu. Masih terlalu terlambat untuk berlutut dan memohon belas kasihan, dan biarkan aku yang menanganinya. Kalau tidak, kamu hanya akan menunggu kematianmu. Chapter 7038. Kamu. Faida Achanta sedikit mengernyit. Tapi Harvey York tersenyum dan berkata, "Faida Achanta, masalahnya telah berkembang sampai titik ini. Kita tidak boleh berakhir di sini. Kalau begitu, jika kita memberi orang lain kesempatan, mereka mungkin mengira kita pengecut. Jadi, prinsipku adalah selalu bertahan atau melakukan gerakan bombastis. Kali ini, jika aku tidak sepenuhnya menginjak orang seperti Coco Parker, mungkin mereka berpikir bahwa mereka benar-benar mampu." Pada saat ini Harvey York telah mengambil keputusan, bagaimanapun, semuanya telah sampai pada titik ini. Dia harus mengakhiri semua ini di sini. Ini disebut memperbaiki situasi secara keseluruhan tanpa banyak membuang-buang waktu. Bocah kecil, apakah kamu masih berpura-pura tangguh pada saat ini? Coco Parker langsung marah saat melihat Harvey York menganggap dirinya tidak terlalu serius. "Aku memberitahumu. Bahkan jika kakak laki-lakiku ingin menghukumku karena kejadian hari ini, aku akan membalas atas apa yang sudah kamu lakukan kepadaku. Aku akan membuatmu mengerti bahwa Parkerville tidak bisa dipermalukan." Tina dan yang lainnya juga meremehkan kata-kata acuh tak acuh Harvey York. Hanya anak kecil, malapetaka sudah dekat, dan akhirnya akan hancur. Masih merasa sok hebat, begitu merasa benar sendiri. Saat penjaga pribadi Parkerville muncul, dia mungkin bahkan tidak tahu bagaimana cara menangis. Lagi pula, tidak peduli seberapa kuat Harvey York, dia bukanlah generasi kedua Grand City. Dua tinju tidak bisa mengalahkan 4 tangan, dan seorang pahlawan tidak bisa menahan banyak orang. Bisakah dia benar-benar menjadi lawan Coco Parker? Faida Achanta melihat ekspresi serius Harvey York. Setelah berpikir sejenak, dia tidak mengatakan apa-apa, tapi hanya tersenyum. Harvey York adalah perwakilan aliansi seni bela diri dari negara H, dan dia juga salah satu kandidat yang paling mungkin untuk menjadi penguasa Grand City berikutnya. Jika dia membiarkan masalah ini berhenti di sini saat ini, di mata orang-orang, itu mungkin benar-benar dianggap menjadi pengakuan kekalahan. Jika itu masalahnya, lebih baik untuk tetap hidup. Bagaimanapun, dia sudah lama bersiap untuk melakukan pekerjaan besar. Karena itu, lebih baik menabrak matahari daripada memilih hari. Vroom. Tidak lama kemudian, raungan mesin besar datang dari luar Port View. 10 Toyota Land Cruiser bergerak ke gerbang seperti kilat, lalu berbaris. Pintu mobil terbuka seketika, dan seorang pria berjalan keluar. Dia mengenakan jubah seni bela diri, dengan busur silang tergantung di pinggangnya, dan sebilah pedang menyembul dari pungguknya. Di depannya adalah seorang pria berjubah putih seni bela diri. Dia berjalan selangkah demi selangkah dengan tangan di belakang punggungnya. Gerakannya terlihat lambat, tetapi sebenarnya sangat cepat. Segera, mereka keluar dari ruangan VIP tertinggi dengan niat membunuh. Segera ratusan orang memadati tempat itu hingga membuat tempat ini penuh hanya dalam sekejap. Dan pria berjubah putih yang memimpin dengan cepat berjalan ke Coco Parker, menangkupkan tangannya, dan berkata, "Putri Parker, kudengar seseorang berani mengganggumu di Port View. Siapa orang itu? Apakah dia tidak punya mata? Apakah dia tidak tahu bahwa Grand City ditakdirkan untuk keluarga Parker di masa depan?" Saat ini, kesombongan dan dominasi pria ini bisa dikatakan sangat mencengangkan. Alexei Murray berjalan cepat ke sisi Harvey York saat ini, dan berkata dengan suara rendah, "Zoltan Parker adalah seseorang dari Parkerville. Dia sekarang menjadi penanggung jawab Departemen Keamanan Publik. Dia baru bertugas beberapa hari ini. Ngomong-ngomong, dia bisa sukses karena ada sedikit hubungannya denganmu." Harvey York tersenyum. "Menarik.
Chapter 7039. Melihat Zoltan Parker masuk dengan wajah serius, ditemani orang-orang yang memakai senjata api dan senjata seni bela diri, Koko Parker merasa dia sudah memiliki pendukung besar. Ekspresi ketakutan di wajahnya menghilang, dan sekarang hanya ada ketidakpedulian dan kesombongan di wajahnya. Dia melirik Harvey York, dan berkata, "Zoltan Parker, kamu datang tepat waktu. Putri Achanta dari Belladonna sakit jiwa kembali. Tolong kirim dia ke rumah sakit jiwa. Bayi gulanya kemungkinan besar menggunakan obat-obatan, dan dia benar-benar melukai Herwer Parker dan yang lainnya. Jangan khawatir tentang ini. Perintahkan semua orang-orangmu menyerangnya secara bersama-sama, dan tangani sesuai dengan hukum Raja Grand City kita. Ingat, kota kita adalah kota yang adil. Hukum mereka sesuai dengan hukum kita. Kamu tidak perlu memberinya keringanan karena Faida Achanta." Saat ini, Koko Parker berdiri sambil memberi perintah dengan sombong dan arogan. Seolah-olah apa yang ada di Grand City adalah miliknya untuk diperintah sesuai keinginannya. Adapun Tina dan yang lainnya, mereka juga mengerti apa yang harus dilakukan saat ini. Mereka semua berdiri dan memarahi Harvey York dengan keras atas apa yang dia lakukan. Mereka mengatakan bahwa ini hanyalah anak kecil yang membuat masalah tanpa alasan, dan mereka tidak bisa bersikap sopan padanya bagaimanapun caranya. Apa? Putri Parker sudah dipukuli oleh seseorang. Bahkan lebih dari selusin tamparan. Ini baru saja terjadi. Apakah masih ada yang tidak menghormati hukum raja? Siapa? Siapa yang begitu berani melakukannya? Pada saat ini, Zoltan Parker mengambil alih busur silang dari penjaga pribadi di belakangnya, lalu berjalan ke arah Harvey York dengan perkasa, dan langsung menodongkan busur silang ke dahi Harvey York. "Aku tidak peduli betapa hebatnya dirimu, berlututlah padaku sekarang." Zoltan Parker berteriak dengan tajam. "Apa kamu mendengarku?" Plak! Harvey York tampak acuh tak acuh, dan menamparkan wajah Zoltan Parker langsung dengan punggung tangannya. "Apa katamu? Aku tidak mendengar dengan jelas. Coba katakan lagi." Harvey York menyeka jari-jarinya dengan tisu basah. Dia tidak hanya memiliki ekspresi tenang di wajahnya, tetapi yang paling penting dia menunjukkan sikap bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Zoltan Parker sedikit bingung terhadap apa yang terjadi. Dia membawa ribuan pasukan bersamanya, dan semua orang memegang busur silang di tangan mereka. Tapi sekarang situasi pas seperti ini. Dia ingin membuat orang berlutut, tetapi dia malah ditampar. Ini. Mungkinkah dia sedang bermimpi? Memikirkan hal ini, Zoltan Parker menggelengkan kepalanya dan berkata dengan keras. "Apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan? Berlutut." Plak! Harvey York menamparnya kembali dengan tamparan lain. Plak! "Ayo, terus berbicara." Adegan ini langsung membuat penonton kembali tertegun, dan juga mengejutkan Koko Parker dan lainnya. Mereka benar-benar tidak tahu dari mana kepercayaan diri dan keberanian Harvey York berasal. Saat ini busur silang ada di dahinya. Busur silang di Grand City semuanya adalah pembunuh seni bela diri, jenis yang dapat melenyapkan dewa perang. Seharusnya bajing bermarga York ini akan takut pada Zoltan Parker yang bisa saja menarik pelatuknya dan mengirimnya ke neraka saat dia marah. Apakah dia tidak merasa gentar sama sekali, atau apakah dia tidak tahu bagaimana menulis kata mati? "Kamu berani memukulku? Kamu sudah 2 kali melakukannya." Zoltan Parker akhirnya sadar pada saat ini, dia merasa itu sangat tidak masuk akal. Pada saat ini, dia memindahkan busur silang, dan akan melumpuhkan kaki Harvey York terlebih dahulu, untuk memberinya pelajaran.